Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Seki dengan NIM 50219001. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang terpenting dari setiap makalah dari manajemen risiko perbankan. Pertama yaitu kelompok 2, yaitu poinnya yang pertama yaitu pengenalan Basel Akor 1. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama Basel 1 yang menjelaskan tentang Basel dirumuskan sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan tahun 1970-an. Terus ada Basel 2 menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan profesional. Yang ketiga itu Basel 3 adalah suatu dokumen komprehensif yang berfokus pada konsisten bobot risiko untuk aset perbankan dan profesional. Selanjutnya masuk ke kelompok 3 yaitu poin yang saya dapat, yaitu di sini ada pengertian risiko kredit adalah kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Jenis risiko kredit di sini yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pertama risiko kredit pemerintahan, risiko kredit korporat, yang terakhir adalah risiko kredit konsumen. Selanjutnya yaitu kelompok keempat. Di sini adalah yang dengan judul makalah manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Pengertiannya yaitu risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Terus yaitu risiko interon pada manajemen risiko pasar merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank. Yang selanjutnya itu kelompok 5 dengan judul manajemen risiko operasional. Yang A yaitu perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Menurut Kartika, Indonesia bisa memasang target akan masuknya 50-0 bank ke Indonesia dalam jangka panjang. Ada lagi pengertian yang menurut bahasa yaitu adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Yang selanjutnya itu peranan manajemen risiko, yaitu bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapat dan mengurangi biaya. Yang selanjutnya itu kelompok 6 dengan judul makalah manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategi. Pengertian di sini yaitu risiko strategi yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak dapat mengambil keputusan bisnis. Cara mengelola risiko strategik di sini yaitu ada 3. Yang pertama membuat rencana kerja bank. Yang kedua membuat kebijakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditentukan. Yang ketiga melakukan evaluasi kembali atas hasil sementara yang dicapai. Di sini lanjut kepada kelompok 8 dengan judul manajemen risiko kepatuhan. Yang poin yang pertama yaitu pengertiannya adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pengaku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Adapun risiko reputasi yang terjadi dalam bisnis bank syariah antara lain yaitu kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi bank syariah. Yang kedua yaitu hal-hal lain yang menyebabkan risiko reputasi. Yang selanjutnya itu masuk kepada kelompok 9 dengan judul makalah yaitu manajemen risiko imbal hasil, manajemen risiko investasi, dan manajemen risiko layanan prima. Yang pengertian yang pertama yaitu pengertian pelayanan prima di sini yaitu membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama konsep pelayanan prima, pasar pelayanan nasabah, terus sikap melayani nasabah,
Yang terakhir adalah kualitas pelayanan jasa bank. Yang B yaitu manajemen risiko pada aspek tertentu. Macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko likuiditas pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil, dan terakhir adalah risiko investasi. Selanjutnya yaitu kelompok 10 dengan judul Enterprise Risk Management. Poinnya di sini adalah yaitu pengertiannya suatu proses yang dipengaruhi oleh board of director dan personal lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada kinerja bisnis. Perusahaan yang telah mengadopsi pendekatan GRM mengalami perbaikan dalam kinerja bisnis. ERM mendukung pengambilan keputusan penting perusahaan seperti mengalokasikan modal, pengembangan, dan penetapan harga produk. Selanjutnya yaitu kelompok 11 dengan judul makalah kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu A yaitu aspek permodalan, yaitu terdapat pada pasal 3. Modal sebagaimana dalam pasal 2 bagi bank terdiri modal inti, modal pelengkap, modal pelengkap tambahan. Yang B yaitu aspek risiko penyaluran dana, terdapat pada pasal 6, yaitu aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar. Selanjutnya beberapa pos dalam daftar kewajiban, komitmen, dan kontingensi. Yang C yaitu aspek risiko pasar, terdapat pada pasal 10. Yang pertama itu bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar. Yang B kewajiban dan pedoman risiko pasar. Selanjutnya yaitu masuk pada kelompok 12 dengan judul makalah sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Pengertian lembaga keuangan di sini yaitu adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan atau tagihan seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Lembaga keuangan terdiri dari beraneka ragam lembaga yang bergerak di sektor finansial. Yang B yaitu fungsi lembaga keuangan di sini merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Yang C yaitu lembaga keuangan Islam, yaitu terbagi menjadi ada beberapa berikut. Yang pertama, bank syariah. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah adalah unit usaha-usaha syariah. Yang kedua adalah Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah untuk mensejahterakan masyarakat. Yang terakhir yaitu asuransi syariah, menjamin atau saling menanggung. Selanjutnya yaitu kelompok terakhir yaitu kelompok 13 dengan judul makalah Good Corporate Governance. Nah, di sini pengertiannya GCG di sini adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan, dan governance yang berarti pengaturan. Yang selanjutnya di sini poinnya yaitu prinsip-prinsip GCG. Di Indonesia ada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitasi, responsabilitasi, independensi. Yang terakhir adalah fairness. Yang poin yang terakhir di sini adalah integrasi antara GCG dengan lembaga keuangan Islam. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan. Terima kasih, mungkin itulah poin-poin yang dapat saya simpulkan dari setiap makalah dari mata kuliah manajemen risiko perbankan syariah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.